Halo teman-teman, pernah dengar pepatah ini kan? Kasih ibu seluas samudra, kasih ayah setinggi gunung. Wah, ini adalah pepatah Indonesia yang indah banget dan dalam maknanya. Nah, hari ini, pepatah inilah yang akan jadi panduan kita. Yuk, kita mulai. Kita awali dengan sebuah pertanyaan yang menusuk kalbu dari kitab Yesaya. Coba kita renungkan. Mungkinkah seorang ibu lupa sama anaknya sendiri? Kitab suci bahkan bilang, kalaupun hal yang mustahil itu terjadi, kasih Tuhan gak akan pernah hilang. Pertanyaan ini jadi fondasi yang pas banget untuk kita menyelami dalamnya kasih orang tua. Nah, ini dia dua metafora utama kita. Di satu sisi ada kasih ibu, yang lembut, yang dalam, yang gak ada batasnya, persis kayak samudra. Di sisi lain ada kasih ayah, yang kuat, kokoh, dan menjulang tinggi, ibaratnya gunung. Keduanya beda banget, tapi justru itu mereka saling melengkapi dengan sempurna. Oke, pertama-tama mari kita coba menyelam lebih dalam lagi ya, untuk memahami apa sih arti dari kasih seorang ibu yang katanya sedalam dan seluas samudra itu. Apa sih yang bikin kasih ibu itu terasa begitu istimewa? Seringnya, itu bukan hal-hal besar loh, justru kasihnya terasa dalam momen-momen kecil sehari-hari. Kasih yang diekspresikan lewat kelembutan, kesabaran yang seolah nggak ada habisnya, dan pengorbanan yang tak terhingga. Coba deh, kita pikirin lagi pengorbanan-pengorbanan yang seringkali kita anggap biasa aja. Seorang ibu rela jam tidurnya berantakan supaya anaknya bisa tidur nyenyak. Dia banting tulang buat masa depan kita. Bahkan, seringkali dia menahan air matanya sendiri cuma supaya kita bisa tersenyum. Itulah kedalaman samudra kasihnya. Hayo, ngaku siapa yang waktu kecil atau remajanya pernah nanya begini. Kita kan seringnya melihat kekhawatiran ibu itu sebagai sesuatu yang, berlebihan banget. Kita belum paham dari mana datangnya semua rasa cemas itu. Tapi seiring kita dewasa, terutama pas kita jadi orang tua, tiba-tiba klik, semuanya jadi masuk akal. Kita akhirnya sadar kalau semua kekhawatiran itu, ya ampun, itu bukan beban. Itu adalah wujud kasih yang paling murni. Nah, dari samudra, sekarang kita beranjak ke pilar kekuatan yang satu lagi, kasih seorang ayah, yang digambarkan sekokoh gunung. Kalau kasih ibu seringkali terasa lewat kelembutan, kasih ayah ini ceritanya sedikit beda. Kasihnya seringkali nggak diucapkan lewat kata-kata manis, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Lewat pundaknya yang menanggung tanggung jawab, lewat kerja kerasnya, dan dedikasinya yang nggak pernah goyah. Jadi, bahasa cinta seorang ayah itu, ya ini, kerja dari pagi ketemu malam, memikul semua beban keluarga, dan menelan sendiri rasa lelahnya. Itu semua adalah cara seorang ayah untuk bilang, aku sayang kamu, tanpa perlu mengucapkannya. Metafora gunung ini benar-benar pas kan? Kayak gunung yang berdiri gagah melindungi lembah di bawahnya dari terjangan badai, seorang ayah itu jadi pilar kekuatan, jadi tempat berlindung yang paling aman buat keluarganya. Oke, kita udah paham nih, betapa luar biasanya kedua bentuk kasih ini. Sekarang, pertanyaannya adalah, gimana cara kita meresponsnya? Nah, disinilah kita masuk ke panggilan untuk menghormati. Alkitab itu ngasih instruksi yang sangat jelas, sangat lugas di kitab Efesus. Perhatiin deh, ini bukan sebuah saran atau pilihan ya. Ini adalah sebuah perintah. Ini penting banget untuk kita garis bawahi, menghormati orang tua itu bukan cuma soal etika atau sopan santun. Ini adalah fondasi spiritual kita, sebuah kewajiban suci yang datangnya langsung dari Tuhan. Dan ini mungkin pengingat yang paling menohok buat kita semua. Sering banget kita baru benar-benar sadar dan menghargai pengorbanan orang tua saat kita udah dewasa, saat mungkin waktu kita bersama mereka udah nggak banyak lagi. Please, jangan sampai kita menunggu terlambat. Sekarang, yuk kita angkat diskusi kita ke level yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya, gimana sih kasih dari manusia ini bisa terhubung dengan kasih yang ilahi? Coba deh bayangin, kelembutan dan kesabaran seorang ibu digabung dengan kekuatan dan perlindungan seorang ayah. Kalau disatukan, kedua hal itu membentuk sebuah gambaran yang jauh lebih utuh dan indah tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Kitab Mazmur secara eksplisit menyamakan kasih seorang bapa dengan kasih Tuhan. Ini seolah-olah memberitahu kita bahwa kasih yang kita rasakan dari orang tua kita di dunia ini, itu adalah sebuah jendela kecil, sebuah versi mini yang mengizinkan kita untuk mengintip betapa tak terbatasnya kasih Tuhan. Jadi, pada akhirnya, kasih yang kita terima dari ayah dan ibu adalah salah satu berkat terbesar dalam hidup kita. Itu adalah cerminan nyata dari kasih ilahi yang hadir di tengah-tengah kita, yang bisa kita rasakan secara langsung. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana kok. Selagi mereka masih ada, yuk kita lakukan 3 hal ini, hargai mereka dengan tulus, kasihi mereka tanpa syarat, dan hormati mereka dalam setiap tindakan dan perkataan kita.
Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan baik-baik. Nggak semua orang seberuntung kita yang masih punya kesempatan untuk bersama orang tua. Pertanyaannya, bagi kita yang masih memilikinya, sudahkah kita benar-benar menghargai hadiah yang tak ternilai ini?